ya dalam filsafat politik, teoretikus state of nature ini kan selalu asumsinya begitu ya. Jadi kalau kita potong periodenya, kan awalnya kan Hobbes sebenarnya ya, yang mengandaikan ada state of nature. Kenapa harus ada state of nature? Ada kondisi asali. Itu kan supaya lalu bangunan teorinya menjadi mungkin gitu kan. Dia harus mengandaikan sesuatu keadaan asali supaya apa yang ingin dia capai itu menjadi logis, menjadi mungkin gitu. Sehingga dia butuh landasan. Itu kan tidak terjadi di pemikir-pemikir sebelumnya. Misalnya ya kalau kita ambil Thomas Aquinas atau Aristoteles dan sebagainya, ya nggak ada pengantin itu. Barangkali kan problemnya atau awal mulanya ya kita tahu konsep tentang individu, tentang hak itu kan muncul ya bareng dengan konsep Kristianitas kan, tentang gagasan self ya, bukan kolektif gitu kan. Maka ketika ada self, saya berbeda dengan others gitu kan, lalu ada konsep individuum tidak bisa dibagi lagi, muncul hak di situ kan. Nah relasi itu lalu mulai dipikirkan secara berbeda. Kalau dulu kolektivitas, communality itu dianggap sebagai sesuatu yang generik, taken for granted. Aristoteles mengatakan politeia, polis itu ya ada seperti itu. Pada awalnya adalah polis, komunitas itu. Setelah itu dibalik, ada keadaan di mana justru yang primer itu, yang priority itu individu gitu kan. Nah dalam konteks ini teori-teori yang dibangun ingin memulihkan bagaimana kondisi asali itu mungkin gitu kan. Ya Thomas Hobbes bertolak dari state of wars itu supaya Leviathan jadi mungkin gitu kan. Atau John Locke dengan kondisi asalinya orang itu pada dasarnya damai supaya kontrak sosial menjadi mungkin gitu kan. Atau si Rousseau juga sama, kondisi asali yang bebas itu supaya ide-ide dia tentang manusia yang justru lahir bebas tetapi kemudian terpenjara itu menjadi mungkin misalnya. Dan yang terakhir ya sekarang ini mewarisi saya kira ya, Nozick lalu Rawls itu mewakili teoretikus state of nature itu. Nah itu hanya background. Sekarang kalau kita tarik lagi ke soal diskusi pajak, walaupun tidak harus praktis gitu, kira-kira kita memikirkan, mengabstraksi konteks apa yang justru sekarang ini absen, tidak ada, atau ada dan terlalu banyak dosisnya untuk Indonesia gitu. Apakah negara yang terlalu kuat sehingga individu sama sekali tidak punya hak? Karena per definisi di undang-undang itu kan pajak adalah iuran, kontribusi wajib pada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Titik di situ negara sangat kuat bisa maksa, yang lupa belakangnya, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat misalnya kan. Nah prinsip distributif itu yang mungkin bisa kemakmuran yang bisa dipikirkan. Nah saya hanya memprovokasi. Silahkan kalau ada yang ingin berpendapat atau menambahkan, silahkan, ini kita forum bebas. Jadi saya mau nanya sebentar Mas. Jadi menurut Nozick ini pajak itu tidak reasonable berarti ya? Iya. Nah mungkin di situ dari pajak itu kita perlu membuat pajak itu lebih reasonable, karena kalau yang dipandang sebagai Nozick ini pajak itu nggak reasonable karena dia melukai hak pribadi individu. Itu aja. Dan mungkin dia terlalu membenturkan antara keadilan individu dengan keadilan sosial. Itu aja komentar.
Ya, tadi saya mengatakan bahwa gugatan notsik ini menjadi penting untuk dipikirkan karena seringkali kita punya tujuan baik, tapi kadang-kadang tujuan baik itu kita realisasikan dengan cara yang keliru. Itu kan yang baik notsik maupun Rawls yang dikritik oleh notsik itu sama-sama sepakat. Utilitarianisme itu nggak masuk akal. Meskipun kalau kita lihat sejarahnya, utilitarianisme itu siapa namanya? Jeremy Bentham itu persis muncul sebagai sebuah penolakan terhadap elitisme. Ketika kok orang yang jumlahnya sedikit itu justru punya jauh lebih banyak dibandingkan kita yang jumlahnya lebih besar ini. Karena itu muncul ide itu kan, the greatest good for the greatest number itu. Tapi kembali ini juga bisa kita kritik kan, dengan mengatakan bahwa tujuan yang baik itu tidak lantas membuat Anda boleh mendayagunakan saya sebagai sarana, sebab saya sebagaimana Anda juga sama-sama manusia. Saya kira yang bagus dari Nozick, Nozick harus dipuji juga untuk apa yang bagus dari dia, yaitu bahwa dia mengatakan manusia itu adalah tujuan pada dirinya. Iya, bukan sarana. Kalau Anda cek, John Rawls akan setuju dengan ini, Amartya Sen juga akan setuju dengan ini. Hanya problemnya tadi ya, sempat disebut oleh Mas Pras, Nozick ini memutlakkan kebebasan individual sebagai sesuatu yang sifatnya nomor satu kodrati, nomor dua nggak mungkin dilanggar dalam situasi apapun. Barangkali harus digeser cara pikirnya. Bukan pajak itu menjadi sebuah pelanggaran ya terhadap individualitas, hak kodrati orang. Tapi saya setuju tadi harus dilihat juga, mungkin harus kita periksa juga pajak yang kita bayar ini dipakai apa oleh negara. Karena situasi yang dibayangkan oleh Mbak Kanti tadi ketika negara berbaik hati memberikan akses lebih baik ya kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, itu akan membuat bukan hanya orang yang bersangkutan menjadi lebih sejahtera, tapi juga situasi saya misalnya seandainya saya lebih baik situasinya menjadi lebih sejahtera juga. Karena kalau Anda biarkan Wilt Chamberlain kaya raya dan tetangganya miskin banget, pada suatu kali keamanan Chamberlain akan menjadi taruhan. Dan kalau itu terus-menerus diselesaikan dengan gampang, saya kan tinggal mengongkosi gajinya Tito Karnavian gitu ya, biar melindungi saya. Ongkosnya akan menjadi semakin lama menjadi semakin besar. Karena ketika inequality tercipta, ya, maka rasa aman itu kan juga tergerus. Kalau solusinya cuma gaji Tito Karnavian, saya kira nggak cukup gitu. Juga bahwa jauh lebih murah saya pikir kalau kita melihat bahwa order yang dibayangkan oleh Mas Gede tadi itu menjadi tanggung jawab bukan hanya negara ya, tapi menjadi tanggung jawab bagi semua individu. Kalau di kepala semua orang ada keinginan untuk menciptakan order, maka order itu bisa kita ciptakan bukan semata-mata dengan membayar preman atau ya membayar FPI atau membayar Tito gitu ya, bukan cuma itu, tapi membuat tetangga sebelah ini juga sama sejahteranya dengan kita. Itu saya kira ongkosnya lebih murah untuk menciptakan order dibandingkan bayar itu tadi gitu ya. Itu. Kalau saya balik lagi ke soal pajak itu tadi ya, menarik bahwa baik yang setuju dengan negara minimal maupun yang setuju dengan negara yang lebih maksimal gitu ya, itu kan sebenarnya tidak mempersoalkan pajak sebenarnya. Dalam arti begini, Nozick nggak akan mempersoalkan kalau pajak itu Anda gunakan untuk bayar itu tadi gitu ya. Tapi untuk yang lain itu yang dipersoalkan. Udah ada. Bukan dengan yang manis, saya nggak manis saya. Manis ya.